Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Juli ya, teman-teman. Jadi pada video ini saya akan mencoba untuk berbagi tips, tapi sebelumnya ini disclaimer on ya, dari berdasarkan hanya pengalaman saya pribadi ya sebagai seorang pemula di market. Jadi apa sih yang harus diperhatikan ketika kita tuh mau masuk market gitu ya? Teman-teman harus luruskan dulu niatnya ya. Niatnya ini mau ngapain nih? Mau swing, mau investing, atau mau scalping gitu. Nah, pada video kali ini saya lebih condong ke scalping ya, teman-teman. Nah, kalau scalping itu, teman-teman, kita tuh nggak akan mindsetnya ya. Mindsetnya ini kita nggak akan tahu harga kemana ketika kita beli ya. Jadi, lebih baik kita begitu masuk di satu posisi, dan begitu kita sudah profit, ya jual aja ya, teman-teman. Nah, itu mindsetnya ya, teman-teman. Jadi, jangan berharap. Kalau swing mungkin ada planning segala macam, tapi kalau scalping kemungkinan kecil untuk ngebuat plan tuh susah. Jadi mendingan cuan bungkus aja ya, 1% 2% bungkus gitu ya. Itu teorinya seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang udah jam 9.00, itu udah opening market. Di situ di DSI muncul BBRI, BRPT, TPA, Goto, ini saham-saham LQ45 dan blue chip. Tapi ini saya pakai yang modified ya, yang tanpa value. Nah, itu muncul cars ya. Jadi selalu perhatikan, pertama selalu perhatikan bid dan offer dulu ya. Open sama dengan lo udah pasti ya, karena open sama dengan lo dari screening DS ini ya. Nah, itu kan muncul cars tuh. Lihat bid offernya ya, 800.000 banding 700.000. Tapi kalau teman-teman tadi masuk di 93, ya bisa masuk exit di 94 ya. Tapi cars ini tipikalnya saham lambat ya. Ya mungkin besok akan naik ya, tapi karena ini saya scalping, saya inginnya yang volatile gitu, yang apa namanya, pergerakannya tuh sedikit agak kencang gitu ya. Kalau Kars tadi agak lambat. Dan Kars tadi stabil aja sih, ditutup di 95 ya tadi ya. Nah, itu GPRM udah muncul di 97. Nah, kalau gini bid offer 47.000 banding 23.000. Tapi telat ya, tadi aturan bisa masuk di 97 ya, cuman karena saya telat tadi nge-screeningnya ya, nge-refreshnya. Nah, ini saya tertarik sama ACST sebenarnya. Lihat bid offernya 70.000 banding 38.000 ya. Nah, ini MAPI bid offernya juga bagus, dia tertinggi di 19.10 ya. Film juga bagus, tertinggi di 38.10, cuman ini saham-saham agak lambat ya. Tapi naik kan teman-teman, tapi naik kalau ngambil MAPI. Nah, saya fokus di ACST nih, karena saya tertarik nih seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu udah muncul ACST. Pertama, selalu lihat open low udah pasti, bid offer 70.000 banding 38.000. Otomatis itu hampir 2 kali kan, jadi nggak 3 kali. Dan teman-teman perhatikan presentasi kenaikannya. Ini kan kenaikannya di 1,39%, dan bid offernya bukan 3 kali kan. Kalau 2 kali ini kemungkinan naik terbang tingginya tuh kecil ya, apalagi ACST saham-saham yang bukan apa namanya, yang kenceng gitu ya. Nah, ini kan bisa dilihat nih, kenaikan harganya lambat kan. Jadi kemungkinan naik tingginya tipis. Dari situ mendingan kita kalau main di saham-saham yang agak lambat gini, mendingan naik 1 tik 2 tik ya jual aja ya, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman bisa ini ya, nge-hold gitu ya, nge-swing gitu kan, beda, karena kita scalping ya kita scalping aja. Nah, perhatikan ya. Begitu kita masuk di posisi, ini saya masuk di 147 tadi ya. Selalu perhatikan begitu kita masuk ya, begitu kita entry, selalu perhatikan papan bid dan offernya ya. Di 147-nya tadi ini ditebelin nih, jadi 3.000 lot. Itu artinya positif ya, untuk harganya akan naik lagi. Nah, itu 148-nya ditebelin lagi. Nah, dalam kondisi ini kan teman-teman nih bingung nih, jual apa enggak gitu kan. Karena ini udah posisinya udah cuan nih, psikologis juga kan pasti berkata nih kalau dia dijual udah untung nih. Tapi kalau di sini saya coba hold dulu, karena saya lihat di 148-nya itu udah ditebelin jadi 9.400 lot kan. Jadi di teman-teman juga jangan ngejemur ya. Kalau ngejemur itu ada 2 kekurangannya ya, teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman jemur di 148 nih, begitu masuk di 147 jual di 148, ngejemur gitu. Yang pertama, kerugiannya ketika 148-nya habis, barang teman-teman laku, begitu ditebelin teman-teman udah laku duluan. Nggak dapat kesempatan ketika harganya mungkin 149-nya akan direspon dan habis gitu kan. Yang kedua, kelemahannya adalah ya teman-teman sama aja nambahin over
tebel ya, kayak begitu over tebel, supply-nya tebel ya, harganya kemungkinan akan turun. Kalau ada 100 orang yang kayak gitu ya bayangin aja ya, berat ya pasti marketnya ya. Nah, itu jangan pernah ngejemur, teman-teman. Jadi, kalau saya pribadi itu lebih mendingan saya jual kalau nggak kuat naik ya, mendingan saya jual BEP di 147 atau saya rugi 1 tik 146 atau misalnya saya jual untung di 149 naik 2 tik gitu ya. Nah, kita lihat ya sekarang kalau kondisi seperti ini ya. Ini kan 148-nya dari tadi pindah ke bid, lalu naik lagi ke over dan bid ditebelin lagi, terus ada yang ngebanting lagi, pindah lagi ke over, lalu dihabisin lagi kan. Ini kan udah 2 kali nih 148-nya bolak-balik nih. Nah, itu kan ada 1.700 lot. Selalu fokus di jumlah lot yang teman-teman beli sama jumlah di papan bid dan overnya. Ini kan saya kasusnya kan masuk 555 lot. Otomatis saya harus waspada ketika 148 itu lebih kurang dari 555 lot yang saya beli. Artinya saya nggak bisa jual kan. Kalau misalnya bisa jual tapi nanti parsial gitu. Saya inginnya kan langsung untung kita kan. Nah, ini saya lihat lagi bid overnya, selalu cek bid dan over ya. 75.000 masih oke lah, 38.000. Dan sekarang masalahnya adalah di 148 di 149. 149 itu ada 5.000 lot dan 18-nya tinggal 74. Nah, ini yang saya bilang. Nah, ini saya putuskan untuk menjual karena kenapa? Karena 148 dari tadi pindah ke bid dan over dan 149-nya nggak ada yang respon ya, teman-teman. Artinya responnya kecil ya. Beda sama saham cuan kemarin ya. Saham cuan kemarin begitu naik saya beli 1130-nya langsung direspon dengan cepat, 1135 direspon dengan cepat, ya itu mungkin bisa hold. Tapi kalau posisi kayak gini, ini kan lambat nih tuh, cuman ngebeli 5 lot dari 5.000 lot gitu kan. Ya artinya lambat ya. Kalau kayak gini, ini semua trader yang masuk di 147 tadi pasti berpikiran untuk udahlah exit aja karena lama gitu kan. Karena kita scalping kan, teman-teman. Scalping. Dan yang tadi mindsetnya harus dibenerin dulu. Kita itu nggak akan tahu harga akan kemana. Begitu kita cuan ya udah bungkus gitu karena kita scalping. Nah, itu saya jual, itulah alasan saya kenapa saya jual di 148. Karena di 149-nya responnya kecil, 148-nya udah ada 1.700 slot tadi dan mulai berkurang tadi kan. Akhirnya saya jual di situ. Lebih baik saya dapat antrian yang pertama ya. Jadi akhirnya saya jual dan lihat bid overnya mulai nambah nih. Tadi kan 38.000 sekarang jadi 42.000 kan. Bidnya masih tetap 79.000. Nah, ini responnya juga kurang kenceng gitu kan, kurang kenceng. Nah, ini yang selalu pokoknya yang teman-teman perhatikan tuh selalu papan begitu masuk ya, begitu entry selalu perhatikan papan bid dan over. Kekuatannya lebih kuat mana nih? Beda halnya kalau misalnya 149 tadi 5.000 lot tiba-tiba jadi 2.000 lot, 1.000 lot. Nah, itu mungkin saya hold gitu. Kalau ini 149 tadi cuma beli saat 5 lot, ini sekarang 1 lot, 148-nya juga ya walaupun dia ditebelin lagi ya, itu kan ditebelin mulu tuh 1.300 lot, terus pindah ke tiba-tiba tinggal 500 lot, ditebelin lagi jadi 1.000 lot. Nah, ini yang ngebuat orang-orang akan berpikir pasti udahlah exit aja cari saham yang lain gitu kan. Nah, daripada teman-teman ketinggalan exit, ya mendingan teman-teman exit duluan gitu. Lihat ya, kita perhatiin aja nih ACST nih ya. ACST. Nah, direspon kan 149-nya kan. Mulai direspon tapi kurang kenceng ya, beda sama cuan kemarin. Bidnya bertambah jadi 89.000. Nah, di sini saya mulai berpikir nih apa ini bakal naik 150-nya ditembus gitu kan. Akan ditembus gitu ya. Nah, naik lagi. Tapi overnya lihat, overnya nambah lagi jadi 56.000 lot ya. Jadi penambahan bid menurut saya juga nggak terlalu berarti. Nah, ini lihat ya, jadi 2.700 lot ada ngerespon tuh 589 lot. Nah, ini kayaknya retail yang baru masuk ya. Retail yang baru masuk ngelihat 148-nya tebel gitu kan. Nah, ini yang saya bilang, ini kalau ketinggalan 1 tik tuh ngaruh ya, teman-teman. 1 tik tuh ngaruh banget ya. Karena kita prinsipnya scalping, jadi ya itu ya. Kalau nggak naik, cuan bungkus. Kalau nggak, ya loss gitu kan. Beda halnya kalau teman-teman udah punya 9 RDN ya mungkin lebih santai gitu kan. Nah, WNTR ini muncul open low itu. Nah, kita fokus. Nah, tuh ditebelin lagi kan 3.300 lot. Ini yang saya takut ya, orang-orang pada ngejemur tuh, kayak ada yang ngejemur mungkin ya, yang beli di 147 ada yang ngejemur. Nah, ini makanya jangan dijemur ya teman-teman. Sama aja teman-teman tuh nambahin over
namain supply ke market. Nah, ini saya masih ngeliat-liat saham yang lain, cuan naik lagi ke 7% ya. Pack open low, TNCL open low, PSDN open low, King open low, Pico open low tapi masih sepi. Petis open low masih sepi tapi Tron tertinggi dia 310 tadi bisa cuan. Nah, kalau gitu kan bitnya 3 kali kan, tapi dia masih dikenaikan 1%. Nah, itu menurut saya agak aneh ya. Seharusnya kalau nah ini lihat ya, kita bahas dulu nih. ACST tadi 148-nya mulai dicekek 8.000 lot, 147-nya kecekek lagi dan dia tadi memang tertinggi di 149 ya. Jadi nggak kemana-mana dan dia ditutup sesi 1 145. Ya mungkin bisa jadi besok akan naik lagi. Dan lihat overnya. Overnya sekarang jadi 83.000, bitnya 84.000 kan. Jadi itu bahayanya kalau teman-teman nggak cuan bungkus ya, atau punya prinsip aduh ntar dulu deh jual, kayak kemarin misalnya kayak cuan terbang dijual 1% terbang lagi ke 10% gitu kan. Nggak bisa teman-teman, setiap saham setiap hari itu kasusnya beda-beda. Yang paling aman adalah cuan bungkus ya. Memang profitnya kecil ya, saya pun cuma 0,69 tadi saya dapat profit ya. Kalau di potong fee, potong materai ya masih kecil ya, tapi dalam case ini karena saya scalping, daripada saya rugi di 145 mendingan saya jual dulu kan, kecuali kalau saya punya 9 Erden, nah itu beda lagi. Nah tadi saya cuma trading di satu saham aja dan marketnya juga tadi turun sampai minus 0,5 sesi 1 dengan turnover 4,69 triliun ya. Jadi itu tips dari saya. Pertama, teman-teman harus perhatikan open low, yang kedua bid offernya berapa banding berapa, dan ketiga misalnya ketika sudah entry perhatikan papan bid dan offernya seperti apa ya. Fokus di papan bid dan offernya ya, kekuatan lotnya tuh gimana gitu. Jadi itu aja video saya, semoga menjadi referensi untuk teman-teman dan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.